Bapak Ibu hadirin jamaah majelis yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu tentang masih dalam rangka pengenalan diri. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang pengenalan diri zahir dan diri batin. Karena apa kita nak mengenal diri? Karena ini awalnya fondasinya kita nak menuju pada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan jalan mengenal diri. Dengan jalan mengenal diri dan melihat diri. Nah, apabila kita belajar ma'rifatullah atau belajar mengenal kepada Allah Ta'ala ini tidak melalui jalan diri, ini kita tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah paham. Kalau kita cuma mengenal melalui ilmu fikih, ilmu tarekat, kita tidak akan pernah kenal kepada Allah Ta'ala yang sesungguhnya. Jadi kalau dengan jalan mengenal diri, insya Allah kita bisa memahami tentang adanya Allah. Jadi jalan awal harus kita pahami, yaitu tentang pengenalan diri. Karena ngapa kita nak kenal diri? Karena diri kita ini ada dua, yaitu diri zuhir dan diri batin. Diri zuhir yang kelihatan, yang nampak, yang kejengoan, pacak kita raboh. Tapi kalau diri batin, diri batin ini tidak pacak, masing-masing kita yang pacak merasanya. Tapi ketahuilah, adanya diri zuhir ini karena adanya diri batin. Nah, kadang-kadang kita tidak paham dengan diri batin ini. Nah, kapan kita tidak paham dengan diri batin, merasa diri zuhir inilah yang berbuat. Merasa diri zuhir inilah yang mempunyai kepacaan, mempunyai ilmu. Makanya kita harus mengenal diri batin. Nah, diri batin ini sama awal kejadiannya dengan diri zuhir. Mana dikatakan sama? Kalau diri zuhir itu dari anasir yang 4, api, angin, air, tanah. Kalau diri batin itu dari wujud, ilmu, nur, suhud. Nah, jadi mesti asalnya 4 kalau. Makanya dia tuh ilmunya ada 4 tadi. Ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifah. Karena itulah jalan mengenal diri. Dengan ilmu 4 inilah baca mengenal diri kita ya. Awalnya. Nah, asal-asal kejadiannya. Nah, asal-asal kejadian diri zuhir, asal-asal kejadian diri batin. Nah, asal mulanya. Jadi kita pahami bahwa diri batin itu kalau di asma dibuat nama, itulah namanya hati. Diri batin tuh. Diri batin gitu tuh hati. Karena ngapa mak dikatakan hati? Karena hati diri batin ini tidak katik bakdalnya dengan diri kita nih. Cuma dia tuh ada istilahnya tuh contoh. Nah, ada kenyataannya. Gimana misalnya kalau dengan jasad kita nih seolah-olah di bakdal kok diri batin tuh. Misalnya jantung. Jantung itu banyak namanya. Namanya jantung ada pacak, dinamakan fuad pacak, dikatakan hati pacak ya. Tapi itu bukannya sesungguhnya tempat nyata baik itu. Tempat nyata. Kalau nak istilahnya yang sebenarnya tak katik itu kenyataannya nama hati itu, tapi kita pacak ngerasanya itu kalau dia sudah bernama hati itu diri batin. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang sesungguhnya kalau dia itulah diri batin itu bisa kita katakan ruh, bisa kita katakan nyawa. Karena dia laba asma dia ada perbuatan. Jadi dia sudah ada perbuatan dan namanya hati. Nah, di hati inilah pergolakannya. Di hati inilah mula awal terjadi segala perbuatan yang kita nih. Di hati inilah mula asal
segala gawean kita, segala pekerjaan kita, seluruh kendak kita di hati. Maka hati ini ada dua perjalanan. Ada hati nabati bangsa jasmani. Jadi hati nabati bangsa jasmani ini, dia seolah-olah timbul sifat kejahatan. Dia megang sifat mazmumah. Karena ngapa dia mak jahat? Karena gawi dia itu jengok uang, nyata di jasad jengok. Nah dia bangga. Kalau misalnya dia punya ilmu, orang tahu. Kalau dia punya kepacaan, orang tahu. Nah, merasa dia yang bergawi, merasa hati nabati ini yang punya gawi. Nah, jadi batin, di batin kita nih. Karena apa? Karena dia perlu keluar, perlu ke jasad, hasilnya. Jadi dari istilah diri batin yang nyata tak gaib, dia nyata keluar. Jadi seolah-olah dia lah yang merasa kepacaan. Jadi yang ngaku pacak, ngaku pintar, ngaku serbo pacak, serbo segalanya dia galuh, itu bukan jasad sebenarnya. Itu diri batin juga. Tapi diri batin yang perlu ke jasad. Diri batin di sini hati nabatinya. Nah. Dia tuh megang itu sifat mazmumah dipegangnya. Sifat yang dicela oleh hukum syara. Nah di diri batin inilah, di diri batin perlu ke nabati inilah yang dia banyak hukum syarak tuh. Dilarang hukum syarak. Karena dia kena hukum syarak kalau di diri batin. Tak boleh mak ini, tak boleh mak itu, melanggar larangan Tuhan tak boleh. Itu diri batin bangsa jasmani. Jadi dia megang sifat kejahatan, sifat mazmumah. Nah, perjalanan hati sikok, jadi hati nur. Hati nur bangsa rohani. Tak bangsa jasmani, bangsa rohani. Hati nur bangsa rohani, bangsa Tuhan. Nah, dia tahu hati nurani, tahu diri. Oh, yang pacak ni bukan dia, yang pintar ni bukan dia. Dia dandak, ngaku dandak, ngaku dia pacak dandak. Karena bangsa Tuhan dia balik kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan kalau ada aku. Nah dia bersifat apa? Diri batin hati nurani. Dia megang sifat mutmainah. Dia diri batin ini. Nah dua sifat itu, dua perjalanan hati nabati dengan hati rohani, ini ada kita. Nah tinggal kita milih nak ke mana. Apa kita nak ke hati nabati, apa kita nak ke hati nurani. Jadi, kalau kita balik ke hati nabati, segala perbuatan kita, segala gan kita itu dapat balasan daripada Allah Ta'ala. Juga termasuk hati nurani, apa gawian dia itu dapat balasan daripada Allah Ta'ala. Jadi intinya kalau hati nabati ini maksud jasmani, dia sifat kejahatan. Jadi yang timbul dengan diri kita berbuat jahat, sifat kejahatan segala macam itu, itulah namanya hati jasmani. Gitu. Hati nabati bangsa jasmani, inilah dikatakan anak jasad tu. Jadi panak jasad itu bukan panak jasad kita ini, jasad yang ini bukan. Panak jasad itu panak hati jasmani. Hati jasmani itu nak kita panak. Kita nak menuju kepada hati nur. Nah. Ini awal kita sila nak baca ibadat, awal kita baca takwa kepada Allah Ta'ala. Kalau kejingoan kita misalnya dalam kenyataannya syariatnya cak takwa niat, cak taat niat dengan Tuhan, tapi kita masih diam di hati nabati, nah, jadi tak katik manfaatnya gitu tuh buat baik. Semayang tak katik manfaatnya, puasa tak katik manfaatnya.
kalau kita masih di hati nabati. Apakah kita lah sholat, lah puasa misalnya, apakah kita lah di hati nurani? Belum tentu. Mungkin masih di hati nabati, karena apa? Sholat kita tuh tak jengok, tak kata kok, itu hati nabati itu. Jadi walaupun hati nabati, pacak juga sholat, pacak juga berbuat baik. Tapi setiap dia nak buat baik, sholat, dia ada kendak lain. Tapi kalau hati nurani, walaupun dia sholat, misalnya, dia berbuat baik, dia dah hati. Minta balasan-balasan itu dah hati. Ikhlasnya. Jadi kalau kita sesuatu kita beribadah kita, apapun baik perbuatan kita nak ikhlas, itu tuh balik ke hati nur. Membalik ke hati jasmani, tidak ke ikhlas. Karena ada masih rasa tak puji, rasa tak kata kok, tak hormati, tak puji. Nah, itu bagi gawin hati nabati itu. Nah, yang nak kita tuju ini dalam pelajaran apapun baik sebenarnya, masalah agama, masalah belajar syariat, belajar fikih, belajar tarekat, itu menuju kepada hati nur. Nah, nak menuju kepada hati nur ini, pelajaran tak hati selain dari pelajaran ilmu tauhid, ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Jadi itu sebenarnya yang kita perbagi. Kalau kita lah balik ke hati nur, hati nurani, bangsa rohani, bangsa robbani, segala perbuatan kita, segala gawean kita itu ikhlas. Artinya bermanfaat bagi kita dan juga bagi Allah Ta'ala. Jadi segala gawean kita, tak ada kita tak kata kita berbuat baik, tak ada tak puji, tak ada tak balas. Nah, itu bukan gak lama itu. Kita berbuat baik tapi masih di hati nabati. Berbuat baik tak balas. Kapan tu berbuat baik dengan si A, begitu kita nak berkendak dengan si A tak boleh, mangkel kau tu. Nah, itu hati nabati tu. Oh, dapat terengan di sana aku tolong. Nah, itu hati nabati. Kalau hati nur dak. Hati itu. Nah, inilah kalau kita nak menilik di diri kita ni duduk di hati mana? Apa masih di hati nabati, bangsa jasmani, apa kita ni kepada hati nurani, bangsa rohani. Nah, itulah perjalanannya, perjalanan kita. Itulah perjalanan kita, istilahnya nak mengenal kepada Allah Ta'ala. Kalau kita masih duduk di hati nabati, bangsa jasmani, kita tidak akan pernah kenal kepada Allah. Kenal yang sebenar-benar kenal. Tapi kalau kita duduk di hati nur, hati nurani tadi, bangsa rohani bangsa robbani, bangsa Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita pacak menyikapi hal-hal yang ada pada diri kita tentang kita mengaruhi kehidupan kita ini ya. Karena kebanyakan kita ini masih duduknya di sana. Nah, untuk mengetahui hal itu, maka kita perjalanan kita dalam pelajaran kita ini kita harus mengenal yang seawal-awalnya dulu. Apa mak terjadi hati nurani, apa mak terjadi hati nabati ya. Jadi kita ini istilahnya mulai dari pangkal, mulai dari awal. Katakanlah kita dari awal fil azali, sebelum ada sesuatu yang tahu. Jadi kita belum tahu kejadian kita, maka kita kilas balik kita ingin mengetahui apa yang seawal-awalnya. Awal dijadikan oleh Allah Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, itu sekedar mukadimah awal kita nak masuk kepada kajian kita. Sebelum kita baca kitab, mari sama-sama kita baca Suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa al-Fatihah, guru-guru kita baik zahir maupun batin hingga ke atas. Al-Fatihah.
Summal Fatihah khususun ila ruhi arwah almarhumah abaina wali ummahatina wali jaddatina wali ajdatina wali masyaihina wali ikhwanina wali jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi hadis kudusi. Awaluma khalaqan nurun nabi kaya jabar. Nah, jadi ini cerita ini bahwa sahabat Nabi namanya Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang seawal-awal dijadikan oleh Allah Ta'ala? Ini bahasa syariat, dikatakan dijadikan itu kan, bahasa syariat. Kalau bahasa hakikat bukan dijadikan, terbit daripada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan, tidak pernah menjadikan. Segala sesuatu daripada Allah Ta'ala terbit, tajali, nyata. Karena bahasanya kita nyampaikan dalam bahasa syariat, maksudnya dikatakan menjadikan. Jadi Allah menjadikan, Allah menciptakan. Yang seawal-awal dijadikan Allah Ta'ala nur nabimu ya Jabar. Jadi taruhlah Sayyidina Ali ini sahabat Nabi, termasuk taruh mantunya juga, bertanya dengan Nabi, beliau yang dijadikan oleh Allah seawal-awalnya sebelum ada bumi dan langit. Maka dijawab Rasulullah, dijawab Nabi, nur nabimu ya Jabar. Jadi di sini kan timbul suatu pertanyaan bagi kita, bahwa yang ngatakan Nabi Muhammad, kenapa dia tidak ngatakan nurku wali? Nah ini akan timbul pemahaman bagi kita kan. Apa misalnya katakan nurku ya, misalnya Nabi Muhammad. Nah maksudnya itu nur nabimu ya Jabar. Jadi Sayyidina Ali atau di Sayyidina Jabar itu ada nabinya juga, nur nabinya juga. Nah nabi inilah yang dikatakan nur. Di Nabi Muhammad itu ada nur nabi juga. Jadi sama kita nih, baik dengan Nabi Muhammad, baik kita sendiri, nur nabi itu ada masing-masing gitu. Cuma oleh karena Nabi Muhammad itu dicontoh untuk suri teladan manusia yang baik. Maksudnya kita bukan nak mengikuti Nabi gitu, bukan nak mengikuti Nabi Muhammad di Madinah itu. Karena Nabi di Madinah itu contoh baik, contoh yang baik, contoh dia bertuhan, contoh dia cara bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu nak kita contoh. Karena maksud Nabi itu segala manusia ini ada nur Nabi. Nah, yang namanya Nur Muhammad itu bukan Nur Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Jadi sebelum yang lain-lain ada, sebelum bumi dan langit atau serta isi-isinya lengkapi, yang dahulu dijadikan itu Nur Muhammad. Terbit daripada Nur Muhammad itu terbit daripada Nur Zatullah. Inilah cikal bakal awal kejadian alam semesta atau dunia ini dari sisinya. Jadi seolah-olah kalau kita sebut menciptakan, kalau kita sebut menjadikan, Allah Ta'ala itu yang pertama dia menjadikan nur.
Maka di sini dikatakan Allah Ta'ala itu menjadikan satu kali. Dia cuma siapa menjadikan nur itu baik. Maaf ngomong tuh kalau kita kata nur ini silanya tuh bahan baku untuk menjadikan seluruhnya. Nah, setelah diciptakan oleh Allah Ta'ala nur Nabi, nur Muhammad, maka seluruh alam ini serta isi-isinya apapun baik termasuk diri kita itu dari nur Muhammad itu. Alam itu. Jadi bahan Allah Ta'ala nak menciptakan yang lain-lain ini dari nur Muhammad. Itu awalnya, cikal bakalnya daripada nur Muhammad ini. Nah, dari nur Muhammad inilah kalau ke diri kita, ke badan kita ini, ada yang dia nyata, yang zuhirnya, ada dia nyata yang batinnya. Ada nyata diri zuhir, ada nyata diri batin. Jadi maknanya kita ini awal mulanya diri kita ini zuhir batin dari nur Muhammad. Nah, cuma dia berprosesnya lain. Kalau dia nak jadi istilah kejadian dalam kajiannya, dalam surahnya, dalam kajian dia untuk menyatakan diri kita zuhir ini, dia berproses. Yang awal dari Nur Muhammad, dia terjadilah yang namanya api. Dari api jadilah dia angin. Dari angin jadilah dia air. Jadi air jadilah dia tanah. Nah, dari tanahnya lah maka terjadi jasad kita nih, yang namanya dari sari pati tanah. Yang gitu. Jadi orang banyak tahu kejadian jasadnya dari tanah itulah. Tapi kalau berhenti proses itu tadi dari Nur Muhammad juga. Cuma dia prosesnya itu seolah-olah panjang ceritanya. Nah, kalau diri batin tidak, dia langsung dari wujud ilmu nur suhud. Wujud itu ada siapa? Adanya nur, adanya Allah. Ilmu itu dia sifat, nur itu nama. Suhud af'al. Jadi dengan diri kita ini ada gawian, ada nama, atau boleh ada sifat. Nah, diri batin itu tidak pacak dilihat oleh mata. Itu kejadiannya. Jadi seolah-olah prosesnya sama dia ini. Dari yang ada, nah, kalau diri batin, dari siapa yang ada? Seluruh sesuatunya ada. Zat Allah. Turun pada ilmu, wujud ilmu. Jadi wujud zat. Ilmu sifat. Gitu ya. Nur asma namo. Gitu. Suhud af'al. Artinya kalau dengan diri batin pandangan. Nah, pandangan ini tidak baca. Orang lainnya enggak. Kita memandang si atau apa mandangnya baik, apa mandangnya jahat itu tidak tahu. Itu semua itu beda tahu tuh. Itulah diri batin tuh. Kalau gawian, nama af'al gawian bisa dijengkok melalui jasad. Orang tahu kalau terbuat si anuma ini, gawian si anuma ini, omongan si anuma ini. Nah, itu jatuh kepada af'al gawian kepada jasad. Kalau disuhud itu pandangan, berarti.
Jadi diri batin kita itu wujud, ilmu, nur, suhud. Kalau dengan diri batin. Kalau dengan Allah, zat, sifat, asma, af'al. Kalau dengan diri zuhir, api, angin, air, tanah. 4. Kalau dengan Muhammad, mim, ha, mim, dal, Mahmud. Nah, sempurnaannya, nyatanya, wujud ilmu, nur, suhud, zat, sifat, asma, af'al, itu nyatanya di mana sempurnanya? Di mim, ha, mim, dal, Muhammad. Di nur, Muhammad. Maka dari sinilah kejadiannya. Jadi segala sesuatu. Jadi pandangan kita apapun baik itu. Karena yang awal dijadikan oleh Ta'ala itu nur. Jadi seluruh makhluk Allah Ta'ala ini, baik yang sehalus-halus sampai yang kasar-kasar, baik yang uib sampai yang nyato, itu dari nur galau. Jadi tidak katik bahan lain dari nur galau awalnya, kalau kejadiannya. Maka kita sudah mengenal tentang istilahnya awal kejadian daripada nur ini. Nah, maka kita itulah menuju kepada kemakrifat namanya. Karena sempurnanya makrifat itu mengenal 2 kejadian. 1, mengenal seawal-awal dijadikan. 2, mengenal awal kejadian makhluk, awal kejadian diri kita ini. Nah, awal kejadian diri kita itu tadi ada 2 tadi. Kejadian diri zuhir dari api, angin, air, tanah. Kejadian diri batin dari wujud, ilmu, nur, suhud. Kejadian. Boleh juga dia itu dikatakan. Setengah ulama katanya berpendapat yang awal dijadikan yaitu ruhnya. Ruh. Maka kita ketahui sebenar-benar diri kita seumpama nyawa atau ruh. Itulah diri kita yang sebenarnya, nyawa atau ruh, itulah diri kita. Setelah dia ada gawiat, nyata namanya hati tadi di asma. Nah, itulah diri kita sebenarnya. Diri inilah yang membentuk sifat. Diri inilah yang membentuk sifat jahat, sifat baik. Kalau kita secara umum, diri kita ini ruh. Nah, karena ruh itu sama. Secara umum, di alam ini ruh. Ya. Nah, di kita tadi ada 2 tadi perjalanannya. Apa ruh jasmani, apa ruhani. Jadi kalau dengan diri kita, kalau pacak kita ini ruhani, naik ke ruhani, jangan ke ruh. Kalau ke ruh baik kejadian diri kita ini. Kalau kita berdiam di ruh baik, ruh ini banyak kejadiannya. Kapan turunnya banyak kejadiannya. Ada ruh hewani. Jadi kalau kita istilahnya dengan diri kita cuma kita bermain di ruh baik, sama tuh dengan hewan. Hewan tuh ruh juga namanya. Tapi dia ruhani. Jadi kalau dari diri kita tadi, dibalik perjalanan ruh tadi, kalau kita berpatok pada ruh jasmani ini pacak turun. Pacak jadi ruh hewani, ruh nabati, ruh syaitoni, ruh iblis, ruh jin, ruh fasik maksiat, ruh kafir. Nah, kita nih. Ruh kita nih turunnya. Maka kalau kita, ruh kita ini sama dengan ruh hewan, maka inilah kita tuh diazab Tuhan tuh.
Kalau hewan, ruh hewan tidak ada di azab Tuhan. Memanglah kejadiannya itu. Nah inilah yang pacak, maka yang disuruh ibadat itu kita manusia ni ruh. Inilah beda antara kita dengan hewan dengan malaikat. Kalau hewan itu dia ada ruh hewan ini, ruh hewan, ruh jasmani dia, ruh hewan. Kapan ruh jasmani? Tak katik jauh ya. Nak makan, nak minum, nak ngurus segala dirinya dulu lah. Kalau ruh malaikat itu termasuk ruh malaikat itulah ruhani. Dia tak katik ruh jasmani. Ruh hewan tadi tak katik ruhani. Nah kita ni ada galo. Ruhani ada, ruh jasmani ada. Tinggal kita nak maki yang mana. Apa kita nak maki ke ruh jasmani, apa kita nak maki ke ruh hewani. Nah, seperti tadi ya. Jadi itulah yang nak kita perbaiki diri kita ni. Seolah-olah kita nak memperbaiki perjalanan ruh yang ada pada diri kita ni. Nak memperbaiki perjalanan nyawa yang ada pada kita. Karena ruh atau nyawa ini tidak pernah mati. Inilah diri kita yang sebenarnya. Kalau jasad ini bungkusnya baik, pacak ditinggal kok. Sama mak kita pakai baju, seolah-olah jasad kita ni baju kita pakai ni. Jadi diri kita tu bukan baju, diri kita tu jasad tu ini. Nama itulah kalau kita balik ke ruhani, ruh. Jadi jasad ini bungkus ruh. Nah, oleh karena ruh ni ada bungkus inilah, baru tahu ruh ni. Gawi kini dijengok uwo kenapa ya? Maka dia turun tu ruh jasmani tu. Kita dah kata ilmunya. Maka kita istilahnya nak memperbaiki ruh. Nah, karena segala perbuatan jatuh daripada ruh. Yang megang pertanggungjawaban kepada Allah Ta'ala, ruh inilah. Karena jasad ini amanat. Jasad ini diamanatkan oleh Allah Ta'ala kepada ruh. Kalau ruh tidak memegang amanatnya, tidak memegang jasad ini, digawat gawi tak benar, cuma digawat nak nyatu gawi dia tak benar baik ruh ini, maka ini akan kena azab oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya ruh yang bertanggung jawab kepada amanat Tuhan, titipan Tuhan, maka surga balasannya ruh tadi. Jadi termasuklah dia kepada ruh mutmainah tadi. Ruh yang tenang. Gitu kan. Hadis Nabi berkata, Nazaharut bin Sa'in kazuhuri fil insad. Tidak nyataku bagi sesuatu seperti nyataku kepada manusia. Nah, maka kita ketahui sebenar-benar kita, nyawa dan ruh. Inilah makna hati bagi kita. Nah, tidak nyataku sesuatu bagi Allah Ta'ala seperti nyataku kepada manusia, karena ruh inilah nyatanya Allah kita tu. Bukti nyatanya ada Allah Ta'ala itu dengan kita ni hidup ada ruh. Nah. Jadi Allah Ta'ala nyata pada ruh. Ruh nyata kepada jasad. Maka dia tu tidak bergerak harkat jasad, melainkan izin ruh. Tidak bergerak satu saraf ruh, melainkan izin Allah Ta'ala. Nah sebenarnya diri kita ruh. Nah ruh ini kan tak macam apa-apa. Tidak ada Tuhan. Tidak Allah Ta'ala. Kalau jasad, ngiring wae jasad.
Yang namanya baju, ngiring baik gawak mana jadi. Ya nih. Digawak adu gawe jahat, milu. Digawak adu gawe baik, milu. Ya nih. Makanya Allah Ta'ala tidak memandang jasad. Allah Ta'ala tidak memandang gawian. Tidak memandang perbuatan nyata di jasad. Tidak memandang penampilan Allah Ta'ala. Yang dipandang Allah Ta'ala itu hati. Jadi kalau hati kita di misalnya jahat, tak benar, itulah. Caknya buat baik, tapi ada kendak lain. Caknya rajin ibadat, tapi tak kata-kata gitu. Ini kalau misalnya kamu tidak tahu perjalanannya. Nah, itulah nyata kepada Allah Ta'ala. Nyata Allah Ta'ala tidak nyatoku di Allah Ta'ala pada sesuatu seperti nyata kepada manusia. Karena jahat baik ada yang kita. Kita ini pacak kalau nak berbuat jahat pacak, gitu. Nak berbuat baik pacak. Kalau hewan itu dia berbuat baik tak pacak. Berbuat jahat dia pacak. Uji kita lah dia tidak je buat jahat. Kalau malaikat tu berbuat baik-baik, tak pacak dia buat jahat. Kalau kita pacak jahat, pacak baik. Di sinilah Allah Ta'ala jatuh tersebut. Karena Allah Ta'ala tu maha berbuat jahat, maha berbuat baik. Jadi sebenarnya diri kita itu nyawa terus. Itulah makna hati tadi. Jadi yang ke diri kita, ada hati, ada ruh, ada nyawa. Itu makna. Asma'nya, asma' ruh atau asma' nyawa tadi setelah dia ada perbuatan nyata, itulah namanya hati. Karena kita sudah lebih kendak itu asalnya dari niat atau dari kendak. Nah, yang niat kendak itu hati. Dari hati. Hati lalu menunjuk tahu. Baru kita tuh bergerak. Lama nak tidak menunjuk tahu, tak pacak tuh kemana-mana. Firman Allah Ta'ala, muhakikun hakikatul qalbi bahwa zatullah. Nah, artinya hakikat hati bahwa sesungguhnya zat Allah. Hakikat hati. Jadi hakikat hati itu kita tidak tahu. Mana kita nak mengetahui zatnya Allah? Setelah kita tahu, setelah dinyatakannya. Setelah dijatuhkannya di hati. Nah. Kalau dengan kita hati itu syariat hati. Ayaku nak kendak laksana, itulah syariat hati. Hakikatnya kita tidak tahu. Tapi ketahuilah sebelum kita ada kendak itu, yang ngejuk tahu hati kendak laksana tadi, itulah zat. Sebelum datang ke hati. Nah, misalnya kita supaya nak kebun, niat nak kebun. Nak berangkat ke kebun, kemana misalnya. Nah, yang ngejuk tahu hati itu, itulah zat Allah tu. Itulah nama sir. Dari kita sir. Resio, nama nak tahu kita resio. Yang tahulah nyata di hati. Oh, aku nak ke sana. Nah, tubuh berpikir, oh ya pernah aku nak ke sana. Itu daripada Allah. Daripada Allah Ta'ala, nyata ke hati kita. Nah, nyata ke hati kita, maka pacaklah kita bergerak. Kalau tujuan kita. Dan Allah Ta'ala mudah merubah-rubahnya di hati ini. Pertama kita bisa niat mana? Nah, kebun. Belum datang ke kebun, pacak dirubahnya niat tadi.
Berlabuh dulu di Sipon Sian. Tak berlabuh dulu di pondok Sian bergesar. Urunglah kebun tadi, masih kehendak Tuhan juga. Kehendak Allah Ta'ala juga. Kita. Jadi dia makanya Allah Ta'ala itu maha membolak-balikan hati manusia. Jadi kita tidak baca nak rasa baik, kita tidak baca rasa benar. Karena Allah Ta'ala itu maha. Dia yang mengatur hati kita ni. Kita ni cuma menjalankan yang baik. Kereta hati sana. Nah, itu maka dihakikat perintah hati itulah perintah Allah. Perbuatan hati nyata ke ruh nyata ke jasad itulah perbuatan Allah. Maka dikatakan af'al Allah Ta'ala. Yang suhu tadi gawe. Diri batin tadi kita. Itu dia katakan hakikat kolbi, hakikat hati. Hakikat hati itu kita setelah tahu nyata di hati, misalnya kita berniat semayang, yang ngenjuk tahu hati nak semayang tadi, itulah yang namanya zat Allah, itulah rasio, itulah sir. Nah datang itu kita tak tahu. Maka itulah kita ni dikatakan la haula wala. Tak tahu tu nak di kemana ke Tuhan setelah ini tak tahu. Cuma seolah-olah wae syariat kita ada rencana mak itu sebagai nak kesana. Cak-cak tu nak ngatur kehidupan tu. Majazi wae itu. Nah, hakikat itu daripada Allah. Ini tentang perjalanan hati. Maka kita ketahui hati nabati bangsa jasmani yang bernama sanubari itu dia terhenti di bawah rusuk lambung kiri dada anak Adam. Jadi istilah kebaik. Terbit daripada dia segala sifat kejahatan. Ya, belah kiri kan jahat. Simbol wae tapi kan. Dan hati nurani bangsa rohani dia terhenti di bawah rusuk lambung kanan dada anak Adam, yaitu latifatul robani namanya, artinya kealusan Tuhan yang ada padanya, yang ada pada kita. Inilah sebenar-benar diri kita, itulah makna hati. Latifatul robani, kealusan Tuhan itu. Jadi kata kealusan Tuhan itu hati, itulah kata. Itulah diri batin. Karena banyak di hati nih. Namanya ada mata hati, ada fuad. Jadi hati ini ada mata juga seolah-olah. Kalau diri kita itulah ditutup oleh Ta'ala, mata hati kita dan fuad kita ini sudah tutup oleh Ta'ala, tak pacak lagi kita nak kemana. Cetolan gawi jahat kalau tu. Tak benar. Lah ditutup oleh Ta'ala mata hati kita. Jadi kita istilahnya nak benar-benar ni tentang memahami hati ni. Karena hati ni kalau mata hati kita ni lah terbuka, mata hati kita lah terbuka, maka akan terjadilah istilahnya pikiran kita sehat, pikiran positif, dengan wong tak seuzon, tak ada nak nyelowong itu. Tapi kalau kita hati kita lah ditutup oleh Ta'ala, pandangan batin kita lah ditutup oleh Allah Ta'ala, maka tidak acak lagi, tak acak menerima. Dinasihati mak mano baik, diajari mak mano baik, tak dia nurut. Karena hatinya sudah tertutup oleh Allah Ta'ala. Nah, ini bahaya. Sampai dia mati mak itu lebar, panjang. Kalau tidak dengar nasihat misalnya,
Tapi bersyukurlah kita bahwa kita sudah dibukakan oleh Ta'ala hati kita. Yang pertama kita baca belajar ngaji. Dulu belajar ngaji apa pun baik. Hadis Qudsi menerangkan qalbun ghaibun wa ruhun ghaibun. Hati itu gaib, nah, Tuhan itu gaib. Nah, hati inilah yang baca istilahnya melihat Tuhan. Hati inilah yang baca istilahnya mujahadah dengan Tuhan. Karena hati gaib. Nah, dia nak gaib sama gaib. Hati gaib, Tuhan maha gaib. Nah. Tapi kita ngerasa hati itu. Maka di sinilah jalan kita nak ingat pada Allah itu. Melalui hati, bukan melalui ucapan ingat pada Allah. Ucap ini di lisan kau baik. Kalau kita menyebut Allah, Allah bukan ingat itu. Bukan ingat Allah. Nyebut nama Tuhan. Yang pacak mengingat Allah itu hati. Karena yang gaib. Kalau lidah tak pacak. Pacak nyebutnya baik, maknanya tak tahu. Nah yang pacak kita nyebutnya pacak, hati kita tahu. Nah, itu yang lebih bagus lagi ya. Jadi perjalanan hati. Artinya yang kita baik ini pada diri kita ni, yang nak kita benar ini, diri batin. Hati kita inilah. Maka jika mana kita nak membersihkan hati, mana kita nak mensucikan hati, kalau kita tak tahu dengan asalnya, hati ini siapa? Dia hati ini. Nah. Tapi kalau hati ini naik kepada hati nurani, bangsa rohani, rohani bangsa Tuhan, dia tak lagi betul hukum syarak. Karena gaya baik kalau, lah benar kalau. Tak perlu lagi dia menghukum syarak. Dia lah tahu yang dilarang, tahu tak digawikannya. Yang haram tak digawikannya. Yang nak merusak uang tak digawikannya. Jadi tak perlu lagi dia menghukum syarak. Nah, entah hati yang menghukum syarat ni hati jasmani tadi. Nah, inilah ada hukum syarat. Maka kita ni seolah-olah kita ni nyata ke hati jasmani galau baru. Maka kita ada hukum syarat. Ada halal, ada haram, ya. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Itu. Karena dianggap itu masih hati jasmani. Hati jasmani. Karena kita nak secara langsung kepada hati nurani itu, tidak kita melalui perjalanan kita ini. Jadi inilah awalnya. Awal ibadat kita tidak diterima Allah Ta'ala itu mengenal diri batin. Mengenal diri batin, mengenal perjalanannya. Maka itulah kita nak ingat dengan diri kita ni. Ingat, jangan dituruti. Jangan dituruti kita nak turun ke hati jasmani. Lemak, memang lemak turun di hati jasmani. Ngapa nak hendak uang? Uang bermarah tu, bermarahi pula misalnya. Orang buat tu sakit hati tu, berbuat pula orang. Balas pula, itu hati jasmani tu. Nah, kita galak nurutnya ke situ. Karena dah nak kera, dah nak kalah dia tu kan. Hati jasmani tu. Nah kalau kita balik ke hati nurani, ini kita ni banyak kalah. Tenaga tu pengalah, takut. Ya. Tapi kita bukan takut awang itu. Takut kepada yang menggerakkan uang itu. Ini takwa. Sebenarnya takwa. Karena kita bukan mandang jasad, mandang diri batin. Karena jahat baik daripada Allah Ta'ala. Maka dia timbul apa-apa yang datang kepada kamu itu daripada Allah Ta'ala, itu akan memperbaiki diri kamu. Itu menjadi ajaran bagi diri kamu. Atau benda tidak terima itu. Tubuh minta ajar dengan Tuhan, datang ajaran Tuhan itu menolak.
Diajari Tuhan tuh nak sabar. Mungkin ada uang mau laku kita. Tak sabar lah itu. Mana tuh nak belajar Tuhan? Pada Tuhan tadi lah ngajar. Belajar sabar. Ada uang marahi kita. Ya Allah, misalnya kita berdoa, ya Allah Tuhan berikanlah aku kesabaran. So paginya ada uang bermarah dengan kita. Itu dengan ajar Tuhan hasil doa kita semalam. Tuh budak engen tak sabar, marah pula, urung belajar, urung diajari oleh Tuhan tuh. Nah makanya itu dikatakan apa-apa yang datang kepada kamu itu jadi ajaran bagi Allah Ta'ala, bagi diri kita daripada Allah Ta'ala. Ini lemak kita kalau ngaji diri lah tahu dengan diri kita. Kita tahu dengan diri kita, tahu dengan diri orang lain. Siapa itu sebenarnya? Karena ngapa kita baca mandang itu? Karena mata batin kita tadi lah terbuka, tak terdinding lagi dengan jasadnya, tak terdinding lagi dengan ruhnya. Tak kejengok dengan Tuhan yo. Tubuh dengan Tuhan tunduk dan takluk. Namanya takwa. Jadi tak berani, tak malu sendiri. Bukan takut dengan uang kan. Nah lama itu pandangan kita inilah dikatakan insan kamil. Akhirnya tak katik tu bucelong ngau, nak marah ngau, diolah ngau. Ngomong tu budak katik kita rugi. Ya ngomong mana baik tu katik rugi begitu. Malah yang ngomong ke dia rugi. Sudah budak katik rugi. Enggak lah rasa sakit hati kita, dia ngomong tak katik rugi bagi kita. Apalagi tu berasa dengan dia duga misalnya. Nah artinya disinilah kita memperbaiki diri kita tuh, sebenarnya diri kita tuh. Namanya diri batin. Ini diri batin nyawa atau ruh. Inilah sebenar-benar diri kita. Sebenar-benar diri kita ya kita benar itu. Belum benar jadi ruh atau nyawa itu belum benar. Di hati tadi belum benar. Itulah diri kita tuh. Diri kita yang pacak jahat, pacak baik itu itulah. Nah tinggallah kita baiki. Gitu. Bagi kita tuh. Baik cara ya. Cara tentang hati ni. Jadi pacak kita telik diri kita tuh, hati kita tuh pacak kita telik cenderung ke mana hati kita ni. Sudah. Nah ini baru pacak kata kau belajar membersihkan hati. Baru pacak suci hati, suci resio. Kalau suci jasad ini tidak akan pernah suci. Jasad ini bersih pacak. Namanya suci tak pacak. Karena dia banyak kotoran. Nah, kalau jasad pacak bersih, membersihkan jasad dengan banyu, dengan air, dengan sabun. Bersihkan hati, tak pacak. Dengan lidah, tak pacak bersihkan hati. Dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha, tak pacak. Bersihkan hati, bersihkan hati. Dengan ilmu tadi, bersihkan hati. Ilmu itu sifat. Nah, sifat Tuhan siapa? Yang kata lain nur. Nur apa? Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad dilarang. Gitu nih. Jadi nak kita terbitkan Nur Muhammad yang ada daripada kita nih. Jangan terpendam. Itu. Harus kita terbitkan. Kapan Nur Muhammad dilamatkan pada diri kita, maka timbullah sifat kebaikan. Itulah dikatakan syafaat Nabi. Bukan Nabi Muhammad sana memberi syafaat. Nabi kita di sini. Begitu ialah muncul terbit pada diri sifat kebaikan, itulah dikatakan syafaat Nabi. Nak dapat syafaat Nabi dari Nabi Madinah itu kapan juga? Dia manusia sama baik cak kita. Nah, jadi yang sebenarnya Nabi itu tinggal kita ni. Nabi jika ya Jabar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang nabi dari kaummu sendiri. Ayat Quran. Kaum itu kita.
telah datang Nabi pada kita dari kamu juga. Sebenarnya kerja aku itu bukan Nabi Muhammad di sana. Telah datang kepada kamu seorang Nabi dari kaummu sendiri. Nabi sana dia kaum Arab, kaum Quraisy. Kita kaum apa? Kaum Indonesia tidak masuk berarti. Nah, yang itu ayat itu di mana itu? Itu bukan kaum Quraisy, bukan kaum Mekah. Bangsa Indonesia tidak masuk namanya rakyat Yakum. Nah, jadi rakyat Yakum itu telah datang kepada kamu seorang Rasul gitu. Dari kaummu sendiri, dari dirimu sendiri. Nah, ini tentang pemaham hati dan pemaham tentang nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.